Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam bincang pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang dakwah studies, di mana channel YouTube ini saya dedikasikan untuk mengembangkan dan juga mendiskusikan tentang kajian-kajian dakwah. Dakwah sudah diakui sebagai bagian dari ilmu-ilmu keislaman. Dakwah di Indonesia itu sudah mengalami proses yang sangat panjang, dinamika keilmuan yang terus mengalami diskursus. Dalam sebuah kajian keilmuan, bahkan kalau ilmu itu tidak diskursus, berarti ilmu itu sudah statis dan tidak bisa dikembangkan lagi, tidak bisa diperdebatkan lagi. Jadi status ilmu dakwah yang diskursus itu bukan berarti kita kalangan akademisi dakwah harus mundur dari perdebatan akademis. Malahan tantangan-tantangan yang harus kita munculkan baik di perguruan tinggi maupun melalui pengabdian riset dosen. Kajian dakwah harus diperkuat dengan riset-riset empiris. Kalau selama ini konsep-konsep dakwah yang digali dari Al-Quran dan hadis itu sudah banyak dan juga sudah mengalami perkembangan yang pesat di masa dakwah konvensional, dan saat ini kita harus mengembangkan kajian dakwah itu berdasarkan bukti-bukti empiris. Bukan berarti maksudnya kita akan membuktikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, tidak. Karena dakwah bukan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kalau Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dakwah, iya. Kalaupun kita mengutip Al-Quran dan Sunnah, itu dijadikan sebagai inspirasi, landasan filosofis untuk menganalisis realitas dan untuk melahirkan asumsi-asumsi dari sebuah teori. Nah, nanti asumsi yang kita bangun berdasarkan Al-Quran dan hadis itu, kita mencoba untuk melihat objektifikasinya di realitas kehidupan ini. Maka di sanalah letak dakwah studies. Dakwah studies itu berkaitan dengan kajian-kajian keilmuan dakwah, yang mana perkembangan sampai saat ini dakwah itu sudah mengalami perkembangan paling tidak 5 bidang. Yang pertama adalah bidang komunikasi. Ada yang menyebutnya sebagai komunikasi Islam, ada yang menyebutnya juga sebagai komunikasi dakwah. Tidak masalah itu penggunaan istilah, namun intinya dalam komunikasi bagian dari bidang dakwah. Selain dari sarana untuk memperbagus retorika berdakwah atau dakwah praktis, maka komunikasi itu adalah bentuk dari ilmu bantu yang akan mengembangkan model dakwah bil lisan dan juga bil kolam. Kemudian bidang dakwah studies yang lainnya adalah mengenai konseling. Bimbingan dan konseling juga sangat berkembang dengan masuknya teori-teori dari barat, sehingga bahkan konseling itu adalah sebuah ilmu terapan yang berdiri sendiri. Kemudian ada juga yang menjadi bidang kajian dakwah studies ini adalah manajemen dakwah atau community organizing. Ini bagaimana kita memanage kegiatan-kegiatan dakwah praktis di masyarakat. Kemudian dakwah praktis tadi itu harus kita lengkapi dengan semacam penelitian atau riset, sehingga nanti ke depannya
dakwah praktis itu dapat kita perbaiki terus berdasarkan bukti-bukti dan pengalaman-pengalaman dari kegiatan dakwah sebelumnya. Yang keempat, bidang kajian dakwah adalah pengembangan masyarakat atau community development. Jurusan ini lahir dari sebuah cita-cita besar untuk implementasi dakwah bilhal, yang mana dakwah bilhal itu belum menemukan bentuk yang ideal di dalam kehidupan nyata di masyarakat kita. Apalagi di Indonesia yang masyarakatnya 80% lebih itu adalah beragama Islam. Namun kenyataannya masyarakat atau umat Islam di Indonesia hidup dalam kelompok masyarakat menengah ke bawah. Bahkan di pedesaan, di pedalaman dan daerah-daerah terpinggir, untuk akses pendidikan dan kesehatan itu sangat terbatas lagi. Belum lagi kita berbicara dalam isu-isu global seperti keadilan sosial, hak-hak asasi manusia, itu jauh sekali untuk mereka dapatkan, dan sebagian besar itu adalah dialami oleh masyarakat Islam. Maka lahir prodi pengembangan masyarakat Islam. Cita-citanya ada dua, yaitu memperbaiki sumber daya manusia umat Islam di Indonesia ini dengan mengembangkan pendidikan. Yang kedua adalah memberdayakan community development, bagaimana terbina masyarakat Islam di Indonesia ini yang mandiri, sejahtera, dan juga mendapatkan hak-haknya dan keadilan. Ini semua cita-cita dari prodi pengembangan masyarakat Islam. Yang kelima, dakwah studies itu sudah memasuki social work. Social work ini sebetulnya adalah sebuah disiplin yang lahir dari Barat, itu lebih dominan kepada praktis. Jadi social work lebih kepada disiplin profesi dan juga praktis, bukan kajian keilmuan murni. Maka ketika prodi ini masuk ke dakwah, ini akan memberikan sentuhan atau memperkuat bentuk-bentuk dari dakwah bilhal tadi. Bagaimana kita mengimplementasikan dakwah bilhal, ini akan dibantu dengan metode social work. Kemudian satu bidang lagi yang menjadi pengembangan dari komunikasi yaitu jurnalistik. Namun mengenai jurnalistik ini tidak semuanya berkembang dari dakwah studies yang ada di Fakultas Dakwah. Itulah kajian-kajian dakwah studies yang masing-masing perguruan tinggi sudah mempunyai sumber daya dosen yang memadai. Maka tugas kita adalah mempopulerkan dakwah studies. Istilah dakwah studies ini harus kita populerkan. Jadi ketika orang mendengar dari pembicaraan kita tentang dakwah, mereka itu yang terbayang adalah perdebatan keilmuan akademis, bukan dakwah yang mereka pahami selama ini adalah sebuah ceramah agama. Mudah-mudahan dengan perjuangan dan semangat kita untuk mempopulerkan istilah dakwah studies ini akan merubah paradigma masyarakat dan juga akademisi di luar Fakultas Dakwah untuk melihat, mempersepsikan kita dari Fakultas Dakwah. Demikian dulu paparan singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.